Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Lana Inggita Putri, sebagai guru di SD Wate 1, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung. Kita bertemu dalam rangka tantangan literasi Leksam Bedas Kabupaten Bandung tahun 2023. Tantangan untuk bulan Februari 2023 adalah membuat review buku. Kami mendapat pilihan untuk membuat dalam teknik AIH atau Y-chart, dan saya memilih teknik AIH. Buku yang saya pilih adalah sebuah novel yang berjudul Laskar Pelangi, ditulis oleh Andrea Hirata, diterbitkan oleh Bentang Pustaka Yogyakarta pada tahun 2005. Buku ini terdiri dari 529 halaman. Bagian pertama dari teknik AIH adalah alasan. Alasan kenapa saya memilih buku ini. Saya memilih buku ini karena saya penasaran dengan cerita bagaimana sang penulis menuangkan cerita dalam bentuk tulisan dalam sebuah novel, karena saya sudah mengetahui cerita novel ini sebenarnya dalam versi yang lain, yaitu versi layar lebarnya. Nah, setelah saya mengetahui ceritanya dari bentuk film, saya penasaran ingin mengetahui bagaimana sang penulis menuangkan cerita dalam bentuk tulisan. Lalu yang kedua adalah isi cerita. Isi ceritanya terjadi di sebuah desa di daerah Belitung Timur, yaitu Desa Gantung. Waktu itu ada cerita dimulai di sebuah sekolah yaitu SD Muhammadiyah. Di sekolah tersebut dimulai pada saat sang kepala sekolah akan memberikan pidatonya, sekaligus pidato penutupan sekolah, karena waktu itu baru ada 9 orang siswa yang mendaftar di sekolah tersebut, dan aturan di sana, aturan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Selatan saat itu, sekolah bisa berjalan minimal jika terdaftar 10 siswa. Nah, akhirnya sebelum sang kepala sekolah, Bapak Kepala Sekolah mengumumkan penutupan sekolah, alhamdulillah datang seorang anak bersama ibunya yang berniat untuk mendaftarkan diri. Dan di sekolah inilah cerita di buku ini terjadi. Ada 10 orang anak yang dinamai Laskar Pelangi oleh sang wali kelas, yaitu Ibu Muslimah yang baik hati. Ibu Muslimah menamai mereka Laskar Pelangi karena kesukaan mereka saat melihat pelangi. 10 orang ini adalah yang pertama Ikal. Ikal adalah tokoh aku dalam novel ini. Ikal adalah siswa yang selalu mendapat ranking atau peringkat kedua di kelas. Dia diceritakan dalam buku ini pun mengalami cinta pertamanya bersama gadis bernama Aling yang merupakan sepupu dari temannya yang bernama Akyong. Lalu Ikal ini suka berbakat dalam seni, terutama seni menulis puisi. Nah, yang kedua adalah teman sebangku Ikal, dia bernama Lintang. Siswa ini adalah siswa paling jenius di sekolah. Ayahnya seorang nelayan yang miskin yang tidak mempunyai perahu dan harus menghidupi 14 jiwa dalam keluarganya. Lintang ini pernah menantang dan mengalahkan seorang guru yang terkenal di sana yang berijazah, yaitu Dr. Andas Zulfikar. Lintang menantang guru tersebut dan berhasil memenangkan lomba cerdas cermat di daerahnya. Lalu yang ketiga adalah Sahara. Sahara adalah satu-satunya gadis yang menjadi anggota di Laskar Pelangi ini. Dia adalah perempuan yang sedikit keras kepala, teguh pendiriannya, tapi dia baik hati pada semua orang kecuali Akyong. Akyong adalah teman sekelasnya yang sejak awal sudah menjadi sudah menjadi rekannya untuk berselisih, sepertinya begitu.
Lalu yang keempat adalah mahar. Mahar adalah seorang anak yang bertubuh kurus tapi berwajah tampan. Dia berbakat dalam seni. Hal ini diketahui oleh wali kelasnya Ibu Mus pada saat Ibu Mus meminta anak-anak untuk bernyanyi di depan kelas, dan Mahar berhasil bernyanyi dengan baik. Dia juga sering diolok-olok oleh temannya karena dia menyukai hal-hal yang supranatural, yang berhubungan dengan supranatural, atau bisa seperti ilmu sihir begitu, atau disebut okultisme. Nah, dia sering dipojokkan oleh teman-temannya karena hal itu, tapi karena hal itu juga akhirnya dia berhasil membawa sekolahnya untuk memenangkan karnaval pada acara 17 Agustus. Nah, dia berhasil membuktikan diri bahwa kesukaannya itu bisa membuat sekolahnya menang dalam sebuah perlombaan. Lalu ada anggota yang lain adalah Akyong. Akyong adalah seorang anak Hokkien. Dia anak keturunan Tionghoa. Dia adalah pengikut sejati dari Mahar, temannya. Baginya Mahar adalah guru spiritualnya dia, guru suhu yang agung gitu untuk Akyong. Meskipun wajahnya kecil dan agak buruk rupa diceritakan di situ, tapi dia adalah seorang sahabat yang baik. Dia akan mau menolong siapapun yang memerlukan bantuannya. Dia adalah musuh bebuyutan dari Sahara. Dia akan baik pada semua orang kecuali Sahara ini yang merupakan musuh bebuyutannya. Lalu ada lagi Syahdan. Syahdan adalah tokoh yang paling tidak menonjol dari seluruh anggota Laskar Pelangi. Tokoh yang paling tidak diperhatikan. Dia adalah saksi dari cinta pertamanya Ikal, partnernya Ikal saat bertugas untuk membeli kapur di toko Sinar Harapan, tempat di mana Ikal bertemu dengan Aling. Lalu yang berikutnya adalah Kucai. Kucai adalah ketua kelas sepanjang tahun ajaran, sepanjang generasi Laskar Pelangi. Dia menderita rabun jauh dan pandangannya melenceng sekitar 20 derajat. Jadi saat dia memandang seseorang, akan terlihat seperti dia memandang orang yang ada di sebelahnya. Nah, lalu ada Borek. Borek adalah pria besar yang maniak otot. Dia kekeh pengen tampil, selalu ingin menjadi pria yang macho. Lalu yang kesembilan adalah Trapani. Trapani adalah pria tampan baik hati yang sangat mencintai ibunya. Dia harus selalu didampingi ibunya dalam setiap kegiatannya. Lalu yang terakhir adalah Harun. Harun merupakan anak terakhir yang terdaftar, anak ke-10 yang terdaftar di sekolah tersebut dan anggota ke-10 dari Laskar Pelangi. Dia adalah seorang anak berkebutuhan khusus yang memulai sekolah dasarnya pada umur 10 tahun. Jadi umur 10 tahun dia baru mendaftar sebagai siswa sekolah dasar. Nah, dari 10 anak anggota Laskar Pelangi ini berakhir dengan kematian atau meninggalnya Ayah Lintang yang memaksa sang Ensten Cilik alias Lintang untuk menggantikan tugas ayahnya yang untuk membiayai kehidupan semua anggota keluarganya. Nah, di bagian terakhir dari teknik AIH adalah hikmah. Hikmah dari novel yang saya baca ini adalah bagaimana kita harus teguh dengan pendirian, tidak boleh kita harus pantang menyerah, tidak boleh putus asa, kita harus tetap bagaimanapun keadaannya kita harus tetap menuntut ilmu, lalu terus berjuang menggapai impian dan cita-cita. Demikian review yang saya susun. Mudah-mudahan bisa memberi atau menggugah keinginan para penonton sekalian
untuk lebih gemar membaca dan menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang literat. Salam literasi.